Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Anissa. Masih bareng aku ya. Teman-teman kabarnya gimana nih hari ini? Masih di rumah aja pasti ya. Dan semoga banyak aktivitas baru yang bisa dikerjakan biar gak bosan-bosan amat di rumah gitu ya. Nah, hari ini aku pengen ngobrol tapi sendiri aja, gak ada teman ngobrolnya hari ini. Dan hari ini aku pengen ngobrolin tentang keresahan-keresahan aku, tapi gak resah-resah amat gitu ya. Pengen ngebahasin, ngelanjutin topik yang kemarin udah dibahas bareng Cici tentang nikah muda. Tapi kali ini aku gak bahas tentang nikahnya, lebih ke persiapan untuk menuju ke sana gitu ya. Nah, bicara soal menikah, kalau misalkan teman-teman nanya nih, Nisa udah siap menikah belum gitu? Jawabannya untuk saat sekarang, untuk saat ini tuh belum. Kenapa? Karena mungkin teman-teman juga yang seumuran udah tahu juga. Karena sekarang aku ngerasa di usiaku yang 24 menuju 25 merasa kayak aku belum punya pencapaian apa-apa gitu. Merasa kayak belum siap aja karena banyak hal yang pengen aku capai ternyata belum bisa kecapaian gitu. Nah, sebenarnya kan menikah bukan berarti membatasi atau menghalangi kita untuk mencapai suatu hal yang kita inginkan. Tapi balik lagi, prinsip orang pasti beda-beda, pemikiran orang pasti beda-beda. Dan yang aku pikirkan itu adalah tentang gak cuman diri sendiri gitu ya. Karena nanti ketika sudah menikah, yang kita pikirkan adalah gimana caranya kita membangun suatu rumah tangga yang isinya ada dua kepala yang bisa suatu waktu berbeda gitu ya. Gimana caranya nanti bisa menyatukan, gimana caranya nanti bisa sejalan, dan itu tidak segampang yang kita pikirkan gitu kan. Nah, kemarin juga udah bahas-bahas sama Cici soal persiapan menikah itu kayak persiapan finansial atau persiapan mental yang paling penting, dan aku ngerasa untuk kesiapan itu aja aku belum punya loh gitu. Untuk finansial sendiri tuh masih kayak mikir, mungkin sebagian orang bakal ada bertanya, ya kan nanti kalau menikah ikut suami, bakal dinafkahin sama suami. Tapi balik lagi, kayak kamu tipe orang yang seperti apa kayak gitu. Prinsip kamu nanti setelah menikah kamu maunya kayak gimana gitu. Kan ada sebagian orang yang ketika sudah menikah pengennya juga tetap bekerja, tapi apakah setelah menikah suami bakal mengizinkan, itu kan kita nggak tahu sama sekali gitu. Ada juga yang mungkin berpikiran ketika menikah, aku masih tetap ingin loh ngirimin uang ke orang tua misalkan kayak gitu. Nah, ketika menikah kira-kira suami kita sanggup gak untuk mengiyakan itu gitu. Karena itu hal-hal yang sepele tapi kayaknya penting banget dipertimbangin gitu kan. Nah, ketika misalkan nanti memang suami sudah berkecukupan misalkan kayak gitu, otomatis ya kalau misalkan dia ngelarang kita untuk tidak bekerja ya nggak masalah kan. Tapi ketika nantinya dia meminta kita untuk tidak bekerja, otomatis kita harus memikirkan itu gitu. Kita harus mempersiapkan nanti gimana sih caranya kalau misalnya kita sudah menikah tapi kita tetap harus bisa nolongin orang tua kita gitu. Nah, terus masalah lain yang juga aku pikirin adalah mental, gimana caranya kita bisa ngeredam ego kita sendiri. Karena ketika sudah berdua kita harus saling mengerti pasangan kita seperti apa, bener gak? Nah, untuk ego sendiri tuh sebenarnya aku masih kayak, nanti bisa gak ya keinginan aku masih terpenuhi gitu, sementara kita udah hidupnya berdua. Yang kayak gitu yang kadang terpikir sama kepala sendiri gitu ya, di otak ini gimana caranya nanti benar-benar siap untuk ngejalanin itu. Jadi aku sekarang lebih kayak pengen memperbaiki diri, lebih ke tanya dulu sama diri sendiri maunya apa kayak gitu, pengennya kayak gimana gitu kan.
Jadi diharapkan setelah nanti misalkan proses pendewasaan itu, proses mengerti diri sendiri itu sudah benar-benar kita lakukan dan kita udah tahu nih, nah di situ nanti kita bakal paham, oh oke, nanti aku coba untuk mengerti situasi yang kalau setelah menikah tuh bakal seperti ini gitu. Nah itu sih karena jujur aku pribadi sampai sekarang pun kayak masih bingung gitu, maunya aku apa sih gitu, kayak cita-cita aku ngapain sih, apa sih gitu, dan keinginan, harapan-harapan yang lain-lain itu masih ada gitu. Jadi kayak oh mungkin kayaknya aku harus kenal diri sendiri dulu, harus tahu maunya apa, sampai akhirnya nanti aku benar-benar siap untuk memilih menikah gitu. Tapi kalau misalkan nanti ternyata Allah ngasihnya lebih cepat dari perkiraan yang aku kira, ya berarti mungkin menurut Allah tuh aku udah siap, kayak gitu sih. Kalau menurut aku ya, kalau misalkan jodohnya datang ya nggak bakal ditolak gitu aja sih. Tapi intinya sekarang lebih ke pengen apa sih, mencari tahu dulu deh maunya hidup itu, maunya diri itu kayak gimana, tujuan hidupnya tuh seperti apa, lebih kayak gitu sih. Karena sebenarnya jujur di umur sekarang pun aku juga masih bingung gitu. Makanya tadi aku bilang keresahan yang sebenarnya nggak resah-resah amat, tapi ketika dipikirin ternyata itu jadi suatu hal yang perlu untuk dipertimbangkan. Dan kalau bicara masalah umur juga, ketika aku dihadapkan sama teman-teman aku yang lain juga, mereka banyak yang lebih memikirkan diri sendiri dulu, kayak harus tahu dulu sama diri sendiri gitu, pengen yang namanya menikmati hidup dulu gitu. Dan mereka rata-rata juga merasa kalau mereka belum siap untuk umur sekarang gitu kan. Jadi banyak sih sebenarnya orang-orang yang di umur segini merasa kayak, wah aku belum punya apa-apa nih, aku belum punya pencapaian apa-apa, hidup masih kayak gitu aja gitu. Dan sebenarnya itu yang harus kita coba untuk gali, sebenarnya kita tuh minatnya di mana, senangnya apa, kayak gitu. Yang lebih terpenting emang harus tahu diri sendiri dulu sih, harus memahami, harus mengerti maunya diri sendiri apa, biar kita nggak salah langkah gitu. Karena setelah kita tahu diri kita maunya apa, setelah kita tahu diri kita itu sukanya apa, baru kita bisa paham orang lain sebenarnya, kayak gitu kan. Jadi untuk sekarang ya kalau ditanya soal menikah, jawabannya belum siap gitu. Tapi kalau misalkan nanti di usia 25 atau menuju 26 Allah udah kirim jodohnya, ya gak ditolak sih gitu aja. Tapi yang jelas sekarang tetap pengennya perbaiki diri dulu, karena banyak hal sebenarnya yang aku masih gak paham, banyak hal yang sebenarnya masih aku inginkan gitu. Dan itu berproses gitu kan, nggak yang tiba-tiba dapet gitu. Jadi sekarang lebih ke banyak belajar, kayak sering-sering baca atau sering-sering nonton video di YouTube atau dengerin podcast orang lain yang ngebahas tentang kehidupan. Dan itu kayaknya jadi suntikan tersendiri yang jadi energi positif gitu untuk tetap semangat dan jadi lebih menggali sebenarnya diri sendiri kayak gimana gitu sih. Mungkin segitu dulu cerita obrolannya yang sebenarnya lebih ke aku pribadi gitu ya. Tapi mungkin teman-teman yang lain juga pasti ada 1-2 orang, dan mungkin lebih banyak dari itu yang ngerasain hal yang sama di usia sekarang, kayak bingung aja gitu sama karir, sama hidup gitu ya, sama jodoh. Dan aku cuman berharap ya semoga kita semua tetap diberi kelancaran, diberi kebahagiaan setiap harinya. Semoga tahu tujuan hidupnya seperti apa, dan jangan bosan untuk belajar dan gali potensi dalam diri. Segitu aja dulu podcast hari ini, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah.